Tahu gimana cinta Rasulullah kepada kita? Salah satu di antara cinta Rasulullah kepada kita yang gak bisa digantikan oleh siapapun, termasuk oleh orang tua kita. Ayah ibu kita gak bisa mencintai kita seperti cinta Rasulullah. Pasangan kita yang katanya sehidup semati gak bisa mencintai kita seperti cintanya Rasulullah. Gimana cintanya Rasulullah? Nanti di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni." Hari ketika seorang ayah lari dari anaknya, seorang suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, anak lari dari orang tuanya, pasangan lari dari pasangannya, sahabat lari dari sahabatnya. Likulli imri'in yauma idzin, pada hari itu semua orang sya'nun yughni, sibuk ngurus diri sendiri, kecuali satu orang. Semua orang, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi semua anbiya dan semua manusia pada hari itu yauma idzin sya'nun yughni. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Semuanya sibuk dengan diri sendiri. Udah lupa tuh. Kita dikuburin satu liang lahat dengan pasangan sejati kita, tapi pas kita bangkit kita nggak akan lihat ke sebelah kanan kiri kita. Dia juga nggak usah kegeeran, dia juga akan ngelihat kita kok. Saya nggak akan lihat dia, tapi dia pasti ngelihat saya nih. Nggak usah GR. Di hari akhirat itu nggak perlu GR, karena dia juga nggak bakalan lihat, nggak akan ingat mau kita tuh. Kita lihat, misalnya kita manggil dia, panggilin kesayangan kita, Beb, say gitu ya, say, dia panggil-panggil, dia pergi aja tuh. Kenapa nih orang pergi? Jangan-jangan dia udah lupa ingatannya, belum balik, soalnya udah kelamaan tidur di dalam kubur gitu misalnya. Enggak, likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni, enggak peduli, dia ngelihat kita. Dia tahu ini suami saya nih, dia tahu ini anak saya ini, dia tahu ini orang tua saya, dia tahu bahwa dia adalah kekasih kita adalah kekasihnya. Dia tahu, tetapi saking takutnya dia terhadap dirinya dan saking dia mementingkan dirinya pada hari itu dia nggak peduli dengan kita. Bahkan nauzubillah, kalau kekasihnya di sebelah diseret oleh malaikat, dia nggak akan nolong kita dia mah. Dia yang penting selamat. Saya udah selamat. Kekasihnya ya terserah. Nanti kalau dia udah beres, baru nanti dia itu juga nggak semua orang bisa seperti itu. Tapi Rasulullah satu-satunya orang yang pada hari itu yang sangat sibuk mondar-mandir, sibuknya luar biasa, cuma satu orang, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sibuk banget. Gimana sibuknya Rasulullah? Ketika lagi di padang mahsyar, Rasulullah langsung mencari mana umatku. Dia cari, siapa kamu? Umat Muhammad. Sini. Siapa kamu? Umat Muhammad. Kumpulin semuanya umatnya. Kemudian Nabi sujud kepada Allah dengan sujud yang sangat lama. Sampai Allah mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Sal tu'tah, minta akan saya beri. Bangkit dari sujudmu. Ya Allah, saya tidak akan bangkit dari sujud saya sebelum saya mendapatkan apa yang engkau janjikan. Wahai Muhammad, minta. Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk memberi minum kepada umat-umat saya. Mereka kehausan, ya Allah. Kasihan mereka di bawah terik matahari. Akhirnya Allah mengatakan, ya Muhammad, ini telaga Al-Kautsar, beri minum kepada umatmu. Panggil, wahai umatku. Sampai Rasulullah ditanya oleh Fatimah, ya ayah, nanti di padang mahsyar, kalau saya pengen ketemu ayah, ketemu di mana? Wahai Fatimah, sesungguhnya aku ada di telaga Kautsar dan memberi minum kepada setiap umatku. Datanglah ke telaga Kautsar. Rasulullah padahal dijamin masuk surga, surganya Firdaus. Ngapain tuh capek-capek ngurus kita, pergi aja ke surga Firdaus menikmati hidup. Tapi beliau nggak rela, ditampakkan ke hadapan beliau, ini Firdaus, ini surgamu, wahai Muhammad. Nabi Muhammad nggak akan tersenyum sedikit pun. Beliau nanya, umatku di mana ya Allah? Ini Firdaus, umatku di mana ya Allah? Mereka di padang mahsyar, langsung balik lagi keluar dari surga coba. Keluar dari surga cari, terus memberikan minum satu persatu. Bahagia banget ketemu umatnya tuh kayak ketemu kekasih lama, kasih minum. Kasih minum. Setelah minum satu teguk kita nggak akan haus lagi selama-lamanya. Ketika seorang ayah, ibu, kekasih meninggalkan kita, Rasulullah mencari kita. Di mana fulan? Di mana fulan? Honda Spasi motor. Honda Space motor D4541 harap dipindahkan.
D811NN, juk putih di depan pintu gerbang, segera dipindahkan. Oh. Cek. Tadi sampai di mana? Sampai spasi. Coba aja nih. Apa? Oh ya, sampai Telaga Kausar. Rasulullah SAW ya. Jadi ketika semua orang ngelupain kita, dan gak salah mereka ngelupain kita karena kita juga ngelupain mereka. Jadi jangan ke istri ya ngomongnya, Mah, Mama, Papa gak akan cinta-cinta banget sama Mama. Kenapa Papa? Nanti Mama pasti akan ngelupain Papa. Enggak kok Papa, gak akan lupa. Lupa. Kapan Pak? Nanti di akhirat. Oh iya, Papa juga gitu kan? Iya sih. Di situ emang semua orang saling melupakan, dan saling melupakan itu bukan karena Allah mencabut memori dan ingatan kita, karena memang kita mementingkan diri sendiri kecuali Rasulullah SAW. Di mana umatku ya Allah? Kasih minum satu-satu. Setelah dikasih minum, Rasulullah SAW sujud lagi. Ya Muhammad, kenapa engkau sujud? Sujudnya lama banget sambil menangis di hadapan Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Terus Allah mengatakan, bangun ya Muhammad, aku berikan apa yang kau minta. Ya Allah, selamatkanlah umatku dari sirat. Langsung Nabi meminta kepada Allah kayak gitu, kata Allah, maka tunggulah mereka di ujung sirat. Nabi menunggu kita di ujung sirat sambil mengatakan, Allahumma salim salim, Allahumma salim salim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Maka yang amalnya banyak dia lewat. Ada juga yang jatuh ke dalam neraka. Rasulullah ketika tahu umatnya masih banyak yang di dalam neraka, langsung sujud lagi di hadapan Allah. Sujud yang sangat lama. Allah mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu, apa yang kau inginkan? Ya Allah, selamatkanlah seseorang dari api neraka yang di dalam hatinya ada iman walaupun sekecil biji kurma. Akhirnya kata Allah, selamatkan mereka yang ada iman sekecil biji kurma di dalam neraka. Nabi langsung pergi ke pintu neraka, mencari umatnya. Wahai malaikat, cari umat saya yang ada iman sekecil biji kurma dan selamatkan mereka. Dikeluarin. Ketika ketemu dengan Rasulullah, mereka dalam keadaan habis disiksa luar biasa. Wajah mereka, tubuh mereka rusak parah. Rasulullah melihat mereka dengan air mata, kasihan, memeluk mereka, dipersilakan masuk ke surga. Setelah selesai, udah gak ada lagi, malaikat udah gak ada lagi. Balik lagi ke hadapan arasy Allah. Di bawah arasy Allah, Nabi sujud lagi yang lama. Dalam sujud lama itu kemudian Nabi menangis. Allah berkata, ya Muhammad, kenapa menangis? Ya Allah, selamatkanlah umat saya dari api neraka yang mereka di dalam hatinya ada iman sekecil biji jagung. Sekecil jagung. Kata Allah, aku izinkan. Akhirnya Nabi Muhammad lari lagi ke neraka. Wahai malaikat, keluarkan yang ada iman sekecil jagung. Keluar lagi sekian ribu, sekian juta umat Nabi Muhammad. Udah selesai semua, udah gak ada sisa. Balik lagi di bawah arasy Allah. Sujud lagi yang lama, nangis lagi sepanjang waktu yang cukup lama. Sampai Allah bertanya, ya Muhammad, bangkit. Apa yang kau inginkan ya Allah? Keluarkanlah umatku yang di dalam neraka, yang di dalam hatinya ada iman sekecil biji sawi, zarrah. Kata Allah, aku izinkan. Lari lagi ke neraka, selamatin lagi. Balik lagi, sujud lagi, ya Allah. Kata Allah, ya Muhammad, apa lagi ya Muhammad? Bukankah aku sudah menyelamatkan banyak dari umatmu? Ya Allah, demi kasih sayang yang engkau miliki, selamatkanlah umatku yang mereka tidak punya amal kecuali hanya mengatakan la ilaha illallah. Kata Allah, aku izinkan. Nabi Muhammad kemudian lari ke neraka menyelamatkan kita dengan seizin Allah. Makanya Nabi mengatakan, katakan la ilaha illallah, baru aku bisa menyelamatkan kalian. Ketika pamannya mau meninggal, apa kata Nabi? Wahai paman, ucapkan kunci surga la ilaha illallah biar aku bisa nyelamatin paman. Walaupun gak ada amal sama sekali, tapi pamannya dengan takdir Allah tidak mengucapkan. Sibuk Rasulullah sepanjang padang mahsyar yang panas, kemudian di sirat, kemudian di depan pintu neraka, terus sibuk untuk memikirkan ummati, ya Rabbi, kaifa ummati, gimana umatku ya Allah. Rasulullah hanya membukakan pintu surga untuk kita, tapi beliau tidak masuk surga. Kita yang disuruh masuk surga, beliau keluar lagi, sibuk lagi dengan yang lain. Kita yang difikirkan oleh Rasulullah SAW. Apakah orang tua kita bisa melakukan itu nanti di akhirat? Tidak. Cinta yang paling besar dari Rasulullah. Enggak lupa sama kita, kenal juga enggak. Bahkan kita berselawat kepada beliau aja males. Beliau tidak menyelamatkan, ya Allah selamatin aja orang yang berselawat kepada saya. Yang enggak mau selawat enggak usah. Enggak. Yang ada iman sekecil zarrah, yang ada iman sekecil jagung, yang ada iman sekecil biji kurma, enggak masalah, yang penting umatku ya Allah, selamatkan mereka. Sampai pernah orang kalau sakaratul maut itu kan sakitnya luar biasa ya. Dan kita tahu adegan sakaratul maut Rasulullah. Apa yang beliau panggil?
ummati, ummati. Umatku, umatku. Ketika beliau haji wada, apa yang beliau ucapkan? Sampaikan apa yang kalian dengar ini kepada umatku yang tidak mendengar, kepada kaum muslimin yang tidak mendengar. Akhirnya riwayat itu sampai kepada kita. Terus mikirin kita, hingga suatu hari Nabi lagi duduk bersama sahabat. Nabi bilang gini, wahai para sahabat, tahukah kalian siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah dan aku juga mencintainya? Kata para sahabat, para nabi ya Rasul. Kata Rasul, kalau para nabi wajar dicintai oleh Allah, mereka itu adalah utusan-utusan Allah. Mereka dapat wahyu dari Allah. Mereka langsung berbicara dengan Allah seperti Musa, wajar dicintai oleh Allah. Tapi bukan itu maksud saya. Oh, kalau gitu para sahabat-sahabat Nabi seperti kami ya Rasul. Kalau kalian bertemu dengan aku, wajar jika Allah mencintai kalian. Wajar jika aku mencintai kalian karena kalian bertemu dengan aku. Dan kalian menjadi orang-orang yang langsung melihat mukjizatku. Tapi ada yang lebih dicintai oleh Allah daripada kalian. Siapa ya Rasulullah? Mereka adalah umatku yang datang setelah kalian. Mereka tidak pernah melihat aku, tetapi mereka beriman kepadaku dan mencintaiku, mengikuti sunnahku. Aku rindu kepada mereka. Kalian adalah sahabat-sahabatku, tapi mereka adalah keluargaku, kata Rasulullah SAW. Kita ini dianggap keluarga Rasul, Ahlul Bait loh. Bukan kita yang ngaku-ngaku Rasulullah keluarga kita. Itu mah wajar banget, orang kita orang biasa, Rasulullah orang luar biasa. Tapi Rasulullah ngaku kita sebagai keluarganya. Padahal Rasulullah tahu nggak semua dari kita itu setia kepada beliau. Yang marah ketika nama beliau dicoreng. Yang marah ketika tentang beliau itu diselewengkan. Yang marah ketika beliau dihina. Nggak semua dari kita punya kesetiaan yang besar kepada beliau. Tapi beliau menganggap kita keluarganya. Beliau rela menghabiskan hidupnya dalam kesusahan demi supaya hidayah ini sampai kepada kita. Siapa sih yang mau susah payah untuk kita kalau bukan karena mencintai kita? Siang malam hartanya habis, dihina, dicela, diusir dari kampung halamannya. Apa yang beliau harapkan? Supaya hidayah ini sampai kepada seluruh manusia. Itu yang paling beliau harapkan. Sampai pernah Rasulullah lagi duduk lewat seorang orang Bani Israel lagi menggotong jenazah gitu. Rasulullah nangis. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kan yang meninggal itu bukan muslim tapi Bani Israel. Kata Rasulullah, saya menangis karena saya belum sempat mendakwahi dia sehingga dia mati dalam keadaan kufur. Saking cintanya Rasulullah kepada umatnya. Dan bahkan dengan seizin Allah, Rasulullah SAW sering berdoa untuk kita. Di antara doa-doa yang sering beliau ucapkan di malam hari ketika beliau tahajud. Beliau kalau tahajud itu bukan ngedoain diri sendiri, Allah masukkan saya ke surga. Bukan. Justru itu Allah menjaminkan itu kepada beliau karena beliau sering mendoakan kita. Ya Allah umatku, ya Allah umatku di Palestina, ya Allah umatku di Syam, ya Allah umatku di Yaman dan yang mengikuti arah Yaman dan seterusnya sampai ke kita. Semuanya didoakan di dalam sholat malamnya Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya hidayah ini sampai kepada kita. Ini baru Rasulullah, belum lagi cinta Allah kepada kita.